Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rani Alfida Ramadana dari Kadis IPA 6K. Di sini saya akan menjelaskan materi Islam dan Jagat Raya tentang gempa bumi dan badai gurun. Apa itu gempa bumi? Menurut Kamus Bahasa Indonesia, gempa bumi adalah guncangan, gerakan, atau peristiwa alam yang berupa getaran bergelombang pada kulit bumi yang ditimbulkan oleh tenaga dalam bumi. Nah, sehingga gempa bumi dapat didefinisikan sebagai suatu gerakan tanah yang tiba-tiba, tension atau deretan gerakan tanah yang berasal dari suatu daerah terbatas kemudian menyebar ke segala arah. Nah, gempa bumi ini memancarkan energi melalui bumi dalam bentuk yang dapat dirasakan sebagai getaran atau tremor, atau gempa meskipun akan terasa walaupun jaraknya jauh dari sumbernya. Nah, ada jenis gempa bumi. Yang pertama ada gempa bumi tektonik atau tectonic earthquake yang disebabkan oleh pergerakan lempeng benua. Yang kedua, ada jenis gempa bumi vulkanik atau volcanic earthquake yang terjadi akibat gunung api, yaitu kegiatan magma dekat dengan permukaan bumi atau letusan gunung berapi. Yang ketiga, ada gempa bumi runtuhan atau collapse earthquake yang disebabkan oleh runtuhan batuan, misalnya pada gua, atau disebabkan oleh longsoran tanah. Nah, jenis keempat adalah gempa bumi ledakan atau explosion earthquake yang disebabkan oleh bahan peledak ataupun bahan kimia. Nah, bagaimana proses gempa bumi? Awalnya lempeng samudera yang rapat masanya lebih besar ketika bertumbukan dengan lempeng benua di zona tumbukan atau subduksi akan menyusup ke bawah. Nah, gerakan lempeng itu akan mengalami perlambatan akibat gesekan dari selubung bumi. Perlambatan gerakan itu akan menyebabkan penumbuhan energi di zona subduksi dan zona patahan. Akibatnya, di zona-zona itu terjadi tarikan, geseran, dan tekanan. Nah, pada saat elastisitas lempeng terlampaui, maka terjadilah patahan batuan yang diikuti oleh lepasnya energi secara tiba-tiba. Proses ini akan menimbulkan gerakan partikel ke segala arah yang disebut dengan gelombang gempa bumi. Nah, untuk ayat yang terkait dengan gempa bumi ini ada dalam surah Al-Waqiah ayat 4 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza rujjatil ardu rajja, yang artinya apabila bumi digoncangkan sedahsyat-dahsyatnya. Nah, menurut tafsir Tantowi Jauhari, ayat ini memberi penjelasan dengan mengutip ayat sebelumnya, yaitu Khafidatur Waqi'ah, yang artinya kejadian itu merendahkan satu golongan dan meninggikan golongan yang lain. Selanjutnya, beliau menjelaskan ayat keempat ini tentang adanya waktu di mana bumi akan digoncangkan, digerakkan dengan penjelasan pergerakan yang dahsyat dan disertai goncangan yang kuat dan menghancurkan apa saja yang di atasnya dari mulai bangunan dan gunung-gunung akan hancur. Nah, ayat selanjutnya adalah surah Al-Ankabut ayat 37. Bismillahirrahmanirrahim. Fakadzabuhu fa'akhadhatshum rajfatu fa'asbahu fi darihim jathimin. Yang artinya mereka mendustakannya suai, maka mereka ditimpa gempa yang dahsyat. Lalu jadilah mereka mayat-mayat yang berkelimpangan di tempat-tempat tinggal mereka. Nah, ayat ini menjelaskan bahwa gempa bumi telah terjadi atau telah terjadi sejak zaman Nabi. Nah, sebagaimana hal yang kau menurut, umat Nabi Suhaib itu pun durhaka dan tidak mau menerima nasihat Nabi Suhaib. Mereka malah mendustakannya, sehingga berlakulah sunnah Allah.
ketika mereka diberi terang-terangan mengingkari Nabi Syuaib dan telah diperingati secara berulang-ulang, maka tibalah azab Allah berupa bumi tempat kediaman mereka diguncang oleh gempa yang sangat dahsyat. Mereka mati jungkar balik dan ditelan bumi tanpa bergerak lagi. Materi selanjutnya terkait badai guru. Badai guru merupakan hujan badai yang disertai dengan kilat dan halilintar. Nah, badai ini biasanya terjadi di daerah tropis, umumnya pada masa pancaroba, yaitu masa peralihan dari musim kemarau yang memasuki musim hujan. Badai guru ini juga suatu fenomena fisis yang sering terjadi di Indonesia. Untuk gejalanya, pada badai guru ini adalah angin yang kencang, disertai hujan dan deras. Hujan deras yang kadang-kadang disertai hujan es, kilat, dan halilintar. Nah, untuk proses umum sehingga badai guru bisa berkembang adalah pertama, pemanasan dan konveksi dalam udara basah di atas permukaan yang hangat. Yang kedua, lewatnya udara dingin dan basah di atas perairan yang hangat. Dan yang ketiga, udara tak stabil bersyarat yang dipaksa naik sepanjang zona konvergensi atau pada barier pegunungan. Yang keempat, pendinginan radiatif pada level atas. Nah, badai guru juga dikelompokkan ke dalam 3 bagian, yaitu badai guru thermal atau konvektif, atau yang biasa dikenal dengan convective or thermal thunderstorm, yang biasanya disebabkan oleh pemanasan permukaan dari radiasi matahari. Yang kedua, ada badai guru orografik atau orographic thunderstorm, di mana badai ini terjadi jika udara tidak stabil secara bersyarat atau konvektif naik akibat pegunungan. Nah, klasifikasi yang ketiga ada badai guru yang dikaitkan dengan gangguan tropis seperti tropik, monsoon, gelombang timuran atau easterly wave, dan sebaliknya. Nah, untuk fase pertumbuhan badai guru ada 3 tingkat, yaitu pertama tingkat kumulus. Nah, pada tingkat kumulus ini, fase udara ini akan fase udara ke atas atau updraft sangat dominan, sehingga awan akan terus tumbuh selama gaya apung thermal masih positif. Nah, pada saat itu terjadi proses pertumbuhan tetes hujan melalui tumbukan, tangkapan, atau melalui mekanisme kristal es jika terbentuk partikel es. Nah, awan kumulus kemudian menjadi kumulus congestus yang di dalamnya terjadi proses hujan dan elektrifikasi awan. Tahapan yang kedua adalah tahapan tingkat dewasa atau mature. Pada fase ini awan sangat bengis dan berbahaya. Nah, fase ini ditandai dengan peristiwa hujan lebat, turbulensi kuat, buruh, dan kilat. Nah, tingkat selanjutnya atau tingkat yang terakhir adalah tingkat disipasi. Pada fase ini, badai akan menjadi kuat. Badai guru dikatakan menjadi tingkat penyelapan atau disipasi jika lebih dari setengahnya dikuasai oleh arus udara ke bawah yang lemah sehingga curah hujan berkurang dan menjadi hujan ringan atau gerimis, yang pada akhirnya awan badai akan mati. Nah, terkait ayat Al-Quran yang membahas tentang badai guru, terdapat pada surah Al-Baqarah ayat 19. Bismillahirrahmanirrahim. Al-qasayyibin minas sama'i fihi dhulumatu wa rahmu wa barq. Yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim minas sawa'iqi hadharal maut. Wallahu muhiqum bil kafirin. Yang artinya, atau seperti orang-orang yang ditimpa hujan lebat dari langit yang disertai kegelapan, guruh, dan kilat. Mereka menyumbat dengan jari-jarinya, menghindari suara petir itu karena takut mati. Allah mengikuti orang-orang yang kafir. Sekian materi yang dapat saya jelaskan terkait badai guru dan gempa bumi serta ayat-ayat Al-Quran yang membahas hal tersebut. Apabila ada pengucapan
kata yang salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.